Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Institut Pertanian Bogor, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, lalu kemudian memberikan like, komentar, dan membagikan, men-share semua tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang lagi-lagi baru yang terjadi di ranah digital, ranah komputer, ranah internet di Indonesia. NFT. Apa itu nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas, jika Anda punya minat, punya kesukaan, punya hobi terhadap sesuatu yang berbau seni rupa, atau seni rupa digital, atau seni rupa desain, dan lain sebagainya, sebaiknya jangan lagi Anda menyimpan itu di rumah atau di ruang memori gadget Anda, karena itu sebetulnya sekarang sudah semakin bisa ditransaksikan. NFT, non-fungible token. Ini adalah sebuah transaksi baru seni rupa digital non-aduhai. Seberapa aduhai kita akan bahas. Saya sudah punya 2 orang narasumber untuk membahas tentang NFT ini, kemudian menjadi komoditas. Kita akan membahas tentang NFT, transaksi baru seni rupa digital yang aduhai. Seberapa aduhai? Kita akan bahas bersama 2 orang tamu malam ini. Ada Mas Nur Samsul Lukman, praktisi NFT. Apa kabar, Mas Lukman? Apa kabar, Mas Hardi? Selamat malam. Assalamualaikum. Lukman, udah berapa produk yang ditransaksikan di NFT ini? Waduh, berapa produk ya? Itu mungkin sekitar belum habis 100 kayaknya. 100? Tapi, wah, mantap. Nanti kita akan ulas lagi. Boleh. Dan karena NFT ini berbasis blockchain, lalu kemudian juga menggunakan cryptocurrency, jadi ada kaitan dengan penggunaan mata uang digital. Nah, makanya kehadiran seorang ekonom menjadi penting di sini. Bagaimana mencermati fenomena ini? Ada Dr. Iman Sugeng, narasumber tetap COVID-nomics di FM Station. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Halo Famer semua, Kang Lukman. Ya. Ada yang Lukman, apa kabar? Sama-sama, Mas. Jadi ada yang bisa dilepas di NFT kan nggak? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Dalam waktu dekat ini. Ada buku, setelah dapat pencerahan dari. Ini kita tanya dulu sebenarnya sama yang Lukman ini. Jadi NFT itu apa? Token yang tidak bisa diperjualbelikan. Karena kalau di dunia nyata yang autentifikasi lebih mudah, di dunia digital kan susah diduplikasi terus. Itu kurang lebih seperti itu ya, untuk mengenali mana yang otentiknya. Ya, sebenarnya kan kita harus kembali dulu ke masalah apa sih NFT itu ya, non-fungible token itu. Kan itu sebuah aset kripto yang memang jalan di jaringan blockchain-nya gitu ya. Tapi dia memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda gitu. Makanya kenapa susah diduplikasi, gitu kan? Nah, tapi kita harus dulu kembali dulu. Bisa di-share slide-nya sama Bang Beni? Oke. Slide. Sampai jalan aja, Deng. Boleh. Sambil ngobrol. Jadi sebenarnya kata Mas Hardi itu bahwa token-token nggak bisa diperjualbelikan, memang nggak bisa diperjualbelikan, tapi dia sesuatu yang unik gitu loh. Ya kan, karena karakteristiknya dia itu unik, makanya itu dia bernilai. Di NFT itu karena dia karakteristiknya gitu. Nah, kenapa dia bernilai? Karena dunia blockchain itu semakin hari semakin berkembang. Karena ada beberapa step di dunia blockchain. Nah, ini kayak ini yang ditampilkan ini, misalnya seperti ada sebelum masuk di dunia blockchain itu apa sih yang terjadi sebenarnya di era kita sekarang itu. Ada namanya era komputer, era internet, ada era digital. Nah, ini ada era sekarang kita masuk di era blockchain itu loh, ya kan? Nah, di era blockchain ini sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang lahir. Ya salah satunya itu adalah NFT itu. Tapi sebenarnya ada namanya kalau kita mau berlaku di bidang ekonomi itu namanya desentralisasi finansial. Itu ekonominya. Ya. Jadi dengan teknologi blockchain, setiap produk digital yang terutama adalah seni rupa lah ya, desain dan lain sebagainya, diberikan identitas sehingga dia memiliki autentifikasi dan itu bisa dikenali betul mana yang otentik dari produk-produk digital itu tadi. Pasti.
Akan. Nah, Itu salah satunya susah ditiru, susah diduplikasi. Tidak akan bisa ditiru lagi kalau dia sudah diidentifikasi dengan blockchain ini. Tidak akan, karena ada tidak akan bisa ditiru lagi. Tidak akan ditiru lagi. Nah, karena dia sudah otentik, tidak bisa ditiru, maka dia jadi punya harga. Betul, karena keunikan itu. Nah, oke. Jadi bisa diperdagangkan, ditransaksikan. Betul. Ditransaksikannya di mana? Ya, pasti di beberapa marketplace. Marketplace. Ada beberapa marketplace. Nah, misalnya kan di dunia NFT itu kan ada marketplace. Seperti kalau di Indonesia itu namanya toko kripto, dia nerbitkan namanya toko mal. Itu terus maaf agak ini. Dibuka dulu mute-nya. Nah, itu di apa namanya? Di dunia blockchain-nya itu karena NFT-nya sudah jalan, karena dia bernilai, makanya orang sebenarnya memburu itunya. Karena keunikan itu satu orang memiliki satu identitas gitu, nggak akan punya dua gitu. Karena beda dunia internet harus punya dua. Kalau di dunia blockchain itu satu ya tetap satu. Boleh. Okay. Jadi setiap produk itu udah bisa diidentifikasi. Betul. Lalu bisa ditransaksikan di marketplace. Betul. Ditransaksikannya memakai uang kripto. Betul, uang kripto. Tapi kan uang kripto itu akan berkembang lagi, ada namanya Ethereum. Oh iya. Ada namanya Bitcoin. Ada namanya Harmony One. Iya. Ada namanya kripto lain gitu loh, Mas. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya transaksinya yang pertama atas produk seninya itu tadi, seni rupanya itu tadi, baik itu berupa meme, atau itu berupa desain, atau itu berupa anime, atau berupa apapun, itu ditransaksikan dengan kripto. Lalu orang kemudian mendapatkan atau memperoleh uang kripto dari hasil transaksinya itu tadi. Dan itu juga kemudian memiliki nilai ketika ditransaksikan ke mata uang yang konvensional, ke rupiah, katakan dirupiahkan. Uang lama lah namanya. Fiat. Jadi artinya kalau buat orang, nah itu biasanya transaksi dari barang ke kripto ke rupiah itu lewat dolar dulu. Enggak, sebenarnya kalau kita melakukan transaksi di dunia blockchain itu sebenarnya kan pakai namanya tetap kripto. Ya. Nah, dari kripto itu nanti masuk ke mana? Masuk ke mana? Masuk ke jaringan blockchain dulu, nanti blockchain itu masuk ke cryptocurrency-nya gitu loh. Dari cryptocurrency-nya itu nanti masuk, kita bisa transaksinya untuk mengirim kembali ke dalam bentuk rupiah sebenarnya. Karena kripto itu diperdagangkan di pasar gitu, di exchange. Ya. Oke. Tapi ketika kita katakanlah ingin menarik uang itu, dari kripto itu langsung ditransaksikan ke rupiah atau lewat mata uang utama dulu, dolar atau euro atau apapun? Tetap ke kripto Mas dulu, nanti dari kripto, nanti ada pasar tersendiri, masanya di toko kripto atau di Indodax, itu kita jual di situ. Kita jual di situ, nanti jual situ baru kita masukin ke duit kita sendiri, gitu, rupiah sebenarnya kayak gitu. Jadi dia harus punya pasar sendiri gitu loh. Betul, ketika punya pasar sendiri. Tapi ketika saya ingin tahunya ini, apakah dari kripto langsung ke rupiah atau kripto melewati dolar dulu, dari dolar ke rupiah? Kripto ke rupiah bisa langsung. Bisa langsung? Iya. Yang penting sudah diperdagangkan, BAPET sudah menerbitkan sekitar 292 aset digital yang berupa kripto itu bisa diperdagangkan di Indonesia. Kurang lebih sekitar 290 kalau tidak salah itu. Ya. Jadi ini sebenarnya berupa, katakanlah pertama ada transaksi produk-produk seni rupa digital melalui NFT berbasis kripto. Yang kedua ada juga investasi kripto yang nantinya mungkin akan ditukar dengan si rupiahnya kalau untuk mereka yang menggunakan ini. Ada misalnya, ada kayak gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di toko mal itu menggunakan transaksi jaringannya BNB, ya kan, di toko mal yang punya toko kripto itu, dia akan dikonversi dulu ke kripto dulu. Jadi misalnya saya masukin dulu misalnya 10.000, kita akan konvers ke kripto dengan nilai berapa BNB. Oke.
Nah, misalnya 10.000, baru kita bisa melakukan transaksi di toko kripto. Itu sebenarnya mirip dengan ini. Kalau kita di GoPay, kan kita harus ngirim duit. Ya kan? Betul. Ngirim dulu duit, dari udah duit itu baru kita bisa beli barang. Ya. Nah, tapi ini kalau di dunia blockchain itu, khususnya di cryptocurrency, itu kita harus swipe dulu ke kripto yang kita mau jadikan pair-nya gitu. Apa itu misalnya ETH di Ethereum, BNB di Binance, atau One di Harmony gitu loh. Ya. Itu berbagai banyak pasar di marketplace yang ada di dunia NFC itu. Oke. Nanti bisa lanjut selanjutnya, Bos. Apa ya? Oke. Tapi sebenarnya saya sambil tanya juga ya, kalau misalnya ini terkait, silakan aja. Saya ingin nanya, seberapa liquid, seberapa aktif perdagangan produk-produk seni rupanya itu sendiri di marketplace yang berbasis kripto ini? Nah, saya buka data dulu ya. Kemarin saya catat itu ya, kalau nggak salah. Ada di slide berikutnya kalian bisa lihat ya. Bentar ya. Bentar, Mas. Lanjut lagi, coba lanjut, Mas. Lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi, satunya lagi. Ini ya? Satunya lagi. Oh, bukan ya. Satunya lagi deh, kalau nggak salah. Tapi dia aktif sekali ya? Enggak, ini aja. Ini ada, saya sudah dapat nih. Semester pertama itu, dia punya semester pertama 2021 itu volume yang terjadi itu terjadi apa 2,5 miliar transaksi 2,5 miliar dolar kalau nggak salah tuh seluruh dunia. Nah, iya seluruh dunia itu sekitar 36 triliun. Kalau dengan kurs dolar 14.500 ya 36,2 triliun saat ini. Itu data kemarin sekitar September. Iya, itu semester pertama. Saya belum dapat semester keduanya nih karena mungkin nanti akhir. Tapi tahun sebelumnya ada. Tahun sebelumnya itu sekitar kalau tidak salah itu sekitar 1 miliar dolar kalau tidak salah itu. Ini sebenarnya baru mulainya kapan NFT ini? Mulainya itu udah lama sebenarnya, mungkin sekitar sekitar setahun 2 tahun sebelumnya itu. Tapi kan orang belum terlalu mengenal gitu. Jadi tahun 2020 dia 1,6 miliar dolar. Semester pertama 2021 sudah berapa? 2,5 dolar. 2,5. Jadi kenaikannya hampir 100%. Baik. Tahan dulu sampai di situ, saya ke Pak Iman dulu. Jadi ini fenomena apa lagi, Kang Iman? Jadi ada produk yang diotentifikasi secara digital, lalu kemudian dijadikan komoditas, ditransaksikan, lalu digunakan basisnya cryptocurrency. Jadi biar teman-teman masyarakat umum ya tidak bingung ya. Oke. Pertama mengenai cryptocurrency atau uang kripto ya. Uang kripto itu sekarang baru sebagai unit of account. Jadi kan fungsi uang itu ada 3. Satu, medium of transaction, kan? Kedua, unit of account, dan ketiga adalah sebagai fungsi untuk spekulasi, ya kan? Nah, sebetulnya sekarang ini lebih berfungsi untuk unit of account sebagai untuk mengukur nilai aset. Ya, nilai aset. Yang kripto ini ya? Yang kripto sekarang ini lebih berfungsi seperti itu, ya kan? Bahwa dia bisa melakukan transaksi, iya, tapi hanya di sesama yang sudah menyetujui itu sebagai alat transaksi gitu loh. Tidak seperti halnya uang rupiah atau dolar yang kemana-mana, ya Anda bisa bisa bawa, bisa ditransaksikan secara bebas, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, NFT, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu money is fungible. Fungible itu apa? Bisa digunakan untuk apa? Jadi dia tidak unik, ya kan? Fungible itu. Nah, jadi non fungible token itu adalah sebetulnya ID unik, ya kan? Betul. ID unik, ya kan? Di situ kata kuncinya ID unik. Jadi kalau Anda punya barang, punya produk, ditempelin sebuah ID, ya kan? Maka
barang tersebut menjadi sesuatu yang unik karena punya ID. Seperti hanya saya punya nama Iman Sugema, mungkin di dunia ini nama Iman Sugema cuma satu, ya kan gitu. Bisa tapi jadi ada Hardi, mungkin Hardi itu banyak sekali, ya kan, tidak unik dia, ya kan gitu, kira-kira begitu. Nah, karena itu keunikan inilah yang di-generate, ya, keunikan ini di-generate supaya apa? Supaya tidak fungible, supaya produk itu abadi. Ya, paham ya? Betul, Mas. Produk Ya, itu abadi. Jadi Betul. barang-barang atau produk-produk ataupun jasa yang ingin diabadikan ya harus pakai NFT, ya kan? Ya. Artinya sebetulnya secara konsep identification yang didasari oleh NFT, ya, itu tidak mesti, teorinya ya, tidak mesti hanya laku di pasar yang berbasis digital atau berbasis uang kripto. Ya. Tetapi kenapa ini justru berkembangnya di pasar yang berbasis digital, ya? Karena memang ID-nya adalah ID digital, ya kan? ID digital. Jadi ini sebetulnya merupakan komplement bagi uang kripto. Jadi pelengkap lah, ya kan? Supaya kemudian uang kripto ini kan harus memiliki apa yang disebut nilai intrinsiknya berapa? Nilai intrinsiknya ya, nilai Anda tahu lah nilai intrinsik itu ya, itu. Nah, kalau tidak ada nilai intrinsiknya, ya kan, maka uang itu kan, uang kripto itu nggak akan pernah bisa dipakai kemana-mana. Paham ya? Tapi begitu ada nilai intrinsik dan kemudian orang mengakumulasikan, ya, berbagai produk di dalamnya, kan ini menjadi pasar, nilai uang itu menjadi semakin kuat. Betul. Ya enggak? Karena semua orang akhirnya akan mengakui secara de facto, ya, secara de facto bahwa uang kripto itu benar-benar ada. Ya kan? Ya, sekarang kan pada umumnya apa sih nilai dari uang kripto itu? Ya enggak? Kan ya cuman ya uang kripto didefinisikan hanya dibanding-bandingkan saja, ya kan, dengan dolar, dengan rupiah, dengan sesama kripto, kan hanya begitu selama ini, ya enggak? Jauh ini ya. Ya, karena betul, memang tidak ada fundamentalnya. Fundamentalnya itu apa? Ya harus ada aset yang tergenerate dari situ. Ya, aset yang tergenerate. Nah, kalau aset ini sudah tergenerate, maka secara otomatis suatu saat nanti uang kripto itu akan menjadi uang biasa seperti yang kita pegang sehari-hari. Dan NFT mendorong ke arah itu. Iya, sebagai basisnya. Sebagai basisnya. Nah, jadi punya NFT itu kan ya punya prospek nggak? Enggak, jadi gini, Bang Adri ya. NFT itu kenapa saya bilang menjadi pelengkap dari uang kripto, ya kan? Padahal NFT kan sebetulnya bisa diaplikasikan juga untuk berbagai macam apapun lah, ya kan gitu. Nah, ini ya lebih kepada bagaimana supaya kemudian masyarakat yang punya taruhlah something ya, yang produktif lah, seperti misalkan saya kalau nulis sesuatu yang remarkable ya, bisa saya jual dan lain-lain, ya kan, sudah aja masukkan ke dibuat ID-nya pakai NFT, kemudian dijual di marketplace kripto, kan itu. Betul. Nah, pasar ini kan akan terus berlangsung, ya enggak? Ya. Karena akan semakin liquid lah, ya kan, lama kelamaan barang-barang yang non digital sekalipun ya akan ditransaksikan melalui apa yang disebut uang kripto itu. Kira-kira mekanismenya kayak
kayak gitu sih ya. Kalau betul, yang Mas. saya bayangkan secara ekonomi ya. Oke. Saya kan bukan Nah, pelaku di dalamnya, tapi ya kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu ya, benar ya Lukman ya? Betul. Dan Nah, begitu, jadi logikanya gitu. nah Sebenarnya sekarang itu, Mas. apa yang di NFT-kan sekarang ini yang paling umum? Desain atau apa? Hampir semua sih sebenarnya. Misalnya kayak desain, terus ada buku juga boleh, video boleh tuh. Terus Puisi, animasi, animasi. puisi. Ada yang kemarin itu yang lagi heboh yang nulis cuma 360, dia laku sekitar 1,2 miliar kalau nggak salah ya. Karena dia menulis pertama tentang barang uniknya itu. Yang pertama dia nulis apa ya? 360 aja dia nulis. NFT ya kalau apa ya? Kata word dia tulis tuh, kata word. Dia dibeli kata berapa tuh? Mirip dengan cuitannya si pendiri Twitter itu. Oh iya, karena dia pendiri Twitter, dia tweet pertama di sejarah ya. Ini itu mah di screenshot ya. Itu sekitar berapa tuh ya? Ada di slide itu kalau nggak salah tuh. Nah, ini sebenarnya mirip ini sih. Kalau menurut saya itu kayak pasar apa ya namanya, kolektor ya, pasar seni yang dia jualan, dia balai lelang kayak gitu. Siapa yang mau beli ini enggak? Nah itu dipindahkan ke ranah digital. Masuk ke model blockchain itu sebagai nilai yang terikat gitu, yang punya nilai lebih bagus gitu. Jadi gini ya, gitu loh ceritanya. NFT itu sebagai bagian yang bisa mendukung cryptocurrency, dia juga mengidentifikasikan setiap produk, gambar dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang unik, punya autentifikasi. Nah, kemudian disediakan marketplace. Ya. Marketplace untuk mentransaksikan produk-produk yang sudah di NFT-kan itu. Betul. Nah, di marketplace itulah kemudian orang bertransaksi menjual NFT atau membeli NFT atau menjual lagi yang sudah dia beli. Betul. Produk-produk yang sudah di NFT-kan itu dengan harga yang berbasiskan kripto itu tadi. Betul. Nah, jadi kalau misalnya orang berminat, yang pertama dia harusnya melakukan mengotentifikasikan produk-produk itu dulu ya dengan NFT-nya. Itu di mana dilakukannya? Ada beberapa marketplace sebenarnya sih, kayak misalnya langsung marketplace dulu jadi ya? Langsung marketplace. Jadi langsung ke marketplace dibuka ke sana, lalu kemudian kita mendaftar di sana. Betul. Di marketplace, memilih akun. Betul. Ngebuka akun. Ketika produk itu kita lempar ke sana, otomatis itu sudah di NFT-kan. Iya, betul. Dia sudah NFT. Karena jadi dengan semacam perintah-perintah, setiap produk yang kita lempar, gambar dan sebagainya, itu sudah di NFT-kan. Sudah. Dan sudah bisa ditawarkan dengan harga tertentu. Ya, begitu. Ceritanya begitu. Bisa ditawarkan ke kita. Sesimpel gitu sebenarnya sih. Misalnya gini, karena uniknya dari NFT itu sebenarnya masalah royalti sih. Karena ada beberapa marketplace juga tidak menerapkan royalti dalam dunia blockchain-nya. Tapi kalau di NFT ada salah satu marketplace itu dia menerapkan royalti. Jadi ketika barang itu misalnya seorang misalnya si A membeli dengan harga misalnya $10.000, nah nanti ketika orang itu menjual lagi misalnya $100.000, orang itu berhak mendapatkan royalti minimal 10%. Itu sih keunikan dari dunia NFT itu. Ya, karena sistemnya bisa mengenali autentifikasi dari setiap produk. Betul. Maka itu menjadi memudahkan kalau untuk klaim copyright atau property right dari barang itu berupa royalti. Betul. Jadi kalau misalnya saya melepas sebuah produk, katakanlah gambar, meme tertentu, saya jual 10 apa namanya? 10 misalnya 10 unit. 10 unit. 10 won gitu ya. Kalau kriptonya won, saya jual 10 won. Lalu kemudian itu laku. Tapi saya menetapkan ada royalti 10% dari produk itu. Maka ketika orang yang membeli produk saya senilai 10 won itu menjual kembali, saya tetap mendapat royalti. Saya mendapat royalti 10% dari transaksi berikutnya. Dan itu 7 turunan, Mas. Dan itu bergulir terus. Ya. Dan jalan di jaringan blockchain-nya misalnya Harmony One atau misalnya Ethereum. Tapi saya nggak tahu ya. Ada beberapa marketplace yang tidak menerapkan model royalti, tapi ada beberapa marketplace juga itu menerapkan royalti tersendiri. Jadi itu yang membuat sebuah aset itu bernilai gitu, karena royalti itu. Marketplace-nya biasanya apa aja?
Kalau yang selama ini saya jalani itu di DaVinci Gallery gitu biasanya. DaVinci Gallery. Tidak satu-satunya kan? Tidak satu-satunya, ada beberapa. OpenSea itu jalan di jaringan ETH. OpenSea. Ethereum. Terus ada Air NFT. Air NFT dia. Berbasis apa? Bitcoin atau apa? Sama juga, kripto juga. Nggak, nama kriptonya apa biasanya? Kan yang OpenSea itu Ethereum ya? Ethereum, biasanya jalan ke Ethereum dia, ETH. Terus kalau di NFT itu biasanya ada BNB, kayak Binance ya. Binance itu dia punya sendiri NFT, Binance NFT namanya. Nah, kita bisa jual produk kita di situ. Nanti ada yang perlu diperhatikan. Jadi kita tinggal buka di Chrome aja. Buka aja. Iya, di Google Chrome kita buka website itu, DaVinci misalnya, Gallery, OpenSea, gitu kita buka, dari sana kita bisa langsung daftar. Bisa langsung daftar. Tapi kan ada trik-trik yang harus kita lakukan gitu kan. Misalnya membuat akun sendiri dulu, istilahnya membuat dompet wallet dulu, Mas. Ya, wallet untuk bertransaksi di sana itu. Betul, karena setiap kita melakukan transaksi di sana, itu kan kita butuh namanya gas fee. Kayak misalnya kalau di dunia itu biaya transfer lah. Biaya transfer yang untuk melakukan minting, istilahnya di dunia itu minting ya. Minting itu apa? Ya, seperti itu, kita lempar karya kita ke istilahnya minting. Istilahnya minting itu cetak duit. Makanya ini dalam hal ini apa gitu. Bagaimana ini? Jadi ketika kita mengupload sebuah produk untuk dilepas di sana, itu namanya minting. Iya, istilahnya orang itu kita cetak duit, kata Mas Imam itu tadi, kita cetak duit. Jadi istilah kalau di dunia blockchain itu minting itu memberikan hasil karya kita mengupload di situ, terus nanti kalau orang lihat, memang dia suka, kan di desain itu like and dislike aja, Mas, sebenarnya. Suka dan tidak suka. Oke. Sebagaimana itu buka walletnya lewat mana? Mungkin nanti buat sesi tersendiri ya sama Om Ben. Bilangin aja, lewat Chrome juga atau gimana? Bisa lewat Chrome juga, Mas. Ada kan plugin. Kalau saya sih biasanya selama ini makanya lewat plugin ya. Ada pluginnya disuruh install, nanti ada instruksinya bagaimana cara menyambungkan, istilahnya menghubungkan antara marketplace dengan gini aja. Kalau ada petunjuk itu, ada YouTube-nya nggak di Mas Lukman? Belum ada kayaknya. Belum ada? Nah, nanti Mas Lukman bikinin lah itu di link komentarnya itu gimana, di link komentar kita, gimana caranya kalau kita mau buka wallet. Tapi yang jelas kita harus buka wallet dulu. Kita buka wallet, baru kemudian kita masuk daftar di marketplace-nya, dan kemudian langsung bisa bertransaksi. Itu paling butuh waktu cuma berapa? Setengah jam, 1 jam? Nggak sampai 30 detik, udah langsung masuk. Jadi langsung aja. Kenapa? Laku nggak nanti kata barang kita? Ya, kita harusnya berpikir begini. Jangan dipikirkan ada yang beli, tapi dipikirkan kalau ada yang beli. Gitu loh. Jadi kalau saya tetap aja berkarya masukin. Karena kemungkinan besar itu, saya bilang tadi, desain itu like and dislike aja, suka sama tidak suka sama orang. Oke. Dan Lukman ini udah berapa kali masukin karya ke sana? Saya selama ini kalau masukin di DaVinci itu kurang lebih udah ada sekitar berapa ya? Ada sekitar hampir 100 deh kalau nggak salah, Mas. 100 karya. Artinya udah dari dulu-dulu bikin baru masuk sekarang ya? Udah lama, sekitar 3 bulan saya lakuin. Itu dapatnya sekitar sudah hampir 100 itu berapa banyak yang laku? Dari 100 itu? 80% deh kayaknya. 80%. Terus satu produk Anda jual berapa? Tergantung, bisa ada 50-an, ada 100-an, ada 350-an. Pakai kriptonya one ya? Pakai kriptonya one, saya hitungannya gitu deh. Satu one itu berapa nilainya? Kalau di pasar sekarang itu satu one itu sudah 1.800 kalau nggak salah. 1.800 rupiah? 1.800 ya, rupiah. Betul. Kemarin sempat 3.000. Dengan modal 5 one ya. Modalnya untuk apa? Ya untuk minting itu. Gas fee-nya itu, orang istilahnya di dunia blockchain itu gas fee. 5.000 itu, 5 one itu sekitar 5.000 lah modalnya. 6.000, 7.000 lah. Pada waktu itu? Iya. Pada waktu itu 5 one itu 6.000, 7.000. Sekarang 1 one-nya udah 1.800. Ya. Ini sekitar 10.000 lah modal gitu. Ya. Baik. Jadi
dijual di sana. Nah, jadi berapa yang Anda dapatkan kurang lebih? Berapa won sekarang? Aset Anda dari sana? Ada teman, saya teman cerita. Ada teman dapat sekitar 250 juta itu dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dari jual begitu? Iya. Udah di withdraw? Pasti, kayaknya belum tahu ya. Mungkin dia nunggu karena kripto itu kan berkembang. Misalnya 1.800 untuk saat ini, mungkin tiba-tiba dia punya 1 won, misalnya sudah 1 juta 1 won, dia punya 10.000, ya udah kali aja 10.000 kali 1 juta won. Kayak Bitcoin modelnya. Kalau kita nunggu 10 tahun, kita hold ya, kita simpan gitu loh, Mas. Nah sekarang udah yang lupa udah berapa? Di wall ada berapa? Modalnya kan 5 won, 5 one, 5 won. Saya dapatnya sekitar ada berapa ya? Sekitar 4.000, 5.000 won kurang lebih. 5.000 won. Kurang lebih ya. Tapi saya sudah cairkan beberapa gitu, Mas. Oh, itu sudah net ya, sudah dicairkan sebagian. Itu. Tapi ketika harga won sudah 3.000 ya naiknya. Ya. Harga won ini sendiri tertinggi pernah berapa? 3.000 lebih. Sekarang 1.800. Turun lagi 1.800. Kan dia mengikuti pasar seperti kata Mas Imam tadi. Ya. Nah, dia mengikuti pasar gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya saya cuma meng-hold aja, menyimpan itu. Udah deh, nungguin jadi 1 juta, misalnya saya punya 10 ribuan. Nunggu aja mungkin 5 tahun ke depan jadi 1 juta, ya udah kali aja 1 juta kali 10.000 itu. Itu masuk akal nggak, Pak Iman? Masuk akal. Nggak, saya tanya ekonom dah ini, ntar dulu. Jadi itu berarti para pelaku ini ya, bukan pelakor ya kan? Pelaku ya. Para pelaku di dunia NFT dan cryptocurrency ini kan sudah memasuki tahap yang kedua, yaitu apa yang disebut fungsi spekulatif. Kan? Jadi cryptocurrency itu tidak hanya sebagai unit account, tetapi punya fungsi untuk berspekulasi. Kira-kira begitu. Ya, karena tadi dibilang, oke, siapa tahu nilainya dari 1.800 menjadi 1 juta, kan kira-kira itu Bitcoin ya bisa kan? gitu kayak gitu. Ya, kira-kira kan itu adalah fungsi spekulasi. Jadi ini udah memasuki tahap yang kedua lah ya untuk spekulasi. Dan sekarang kan dengan Bapepti memperbolehkan itu untuk diperdagangkan ya kan antar uang kripto ya. Betul, sebagai aset digital, betul. Iya, itu sebetulnya ya fungsi spekulatifnya itu kemudian di-augment, dibuat dibesarkan lah gitu. Kira-kira begitu. Akan menjadi semakin spekulatif. Ya. Akan menjadi semakin spekulatif. Hanya saja untuk para pelaku ya, satu, sebaiknya sih menanam uang kripto itu ya didiamkan saja, nggak usah aktif dalam trading ya. Artinya tidak kemudian Anda bawa ke bursa untuk diperjualbelikan ya kan. Ya, ditradingkan ya. Ya, didiamkan saja, anggap saja lupa. Ya, kenapa? Betul tuh. Ya. Kenapa? Iya, karena begini ya loh. Kita nggak pernah bisa memastikan uang kripto itu akan bernilai berapa. Seperti saya bilang tadi, ya kan, fundamentalnya ini kan belum solid, ya enggak. Ya. Yang menjadi dasar kenapa seseorang itu butuh uang kripto itu belum sejelas uang rupiah bagi masyarakat keseluruhan ya. Tapi bagi para pelaku di NFT hampir jelas, ya enggak. Nah ini kan komunitas yang masih relatif sedikit, ya kan. Nah kalau begitu maka yang strategi yang paling rasional, ya kan, adalah menunggu uang kripto itu semakin banyak digunakan orang. Exactly, betul Mas.
Betul. Ya kan? Bukan kemudian aktif dalam memperjualbelikan uang kripto. Ya, Misalkan dari One ke Bitcoin atau kemanapun, ya kan? Ethereum, Doge, ya. Ya kan di exchange ya. Bahkan mungkin kadang-kadang keluar dari satu mata uang kripto masuk ke mata uang rupiah atau dolar, ya kan, kemudian maksud lagi kan gitu kan, itu namanya trading ya. Namanya trading, ya kan. Nah, kalau trading begitu, itu Anda punya risiko, ya kan, karena fundamental kripto itu belum solid, belum jelas, ya Kak. Dia hanya alat ukur saja, meteran aja itu. Ya kan, tidak punya fundamental yang jelas, ya kan. Nah, lama kelamaan fundamental itu kan akan terbentuk. Betul. Ya, Kak? Dengan apa? Akumulasi aset yang terjadi di uang kripto itu. Akumulasi ya. Apa saja? Untuk sementara ini adalah aset-aset digital. Untuk sementara ini, ya kan. Tapi begitu asetnya itu sudah menyangkut emas lah, apalah segala macam, nah itu semakin bagus buat uang kripto, ya. Untuk bisa kemudian menyentuh hal-hal yang tidak bisa didigitalkan, tetapi hanya ditaruh identitas digitalnya. Kira-kira begitu. Dan NFT ini sebetulnya bagaimana kalau Pak Iman saya menyatakan lebih baik disimpan, jangan ditransaksikan, jangan ditradingkan, maksudnya si kriptonya itu lebih baik disimpan, jangan ditradingkan. Memang prospeknya tadi makin lama semakin besar, Pak Iman. Apa yang membuat Pak Iman agak yakin kalau ini memang ada prospek? Begini ya, jadi begini. Kan ini masalah apakah kemudian para miners, para minters, ya kan, itu akan semakin banyak terlibat atau enggak di dalam dunia NFT, ya. Semakin mereka itu banyak yang terjun, ya kan, maka akumulasi aset ini akan menjadi lebih cepat, ya kan. Nah, beda kalau dengan cerita beberapa tahun yang lalu, orang kan nggak tahu sebetulnya ini apa sih yang bisa saya jual dari yang saya punya, ya kan, gitu. Kira-kira begitu loh. Dan belum ada orang-orang yang full time lah untuk menjadi miners, ya kan, gitu. Ya, artinya hidup dari situ. Makanya perlu ditanya nih, Pak Samsul sekarang atau Pak Lukman nih udah bisa hidup dari situ enggak gitu. Atau punya tujuan untuk hidup dari situ enggak? Kalau sudah ada yang seperti itu, nah ini tanda-tandanya NFT itu tidak tertahankan. Karena dia berarti sudah punya engine yang membuat dia bergerak sendiri. Betul. Pasar itu. Ya. Ya, Anda kan, kita juga nggak pernah tahu nih ya. Misalkan ekonomi di sebuah kota, ya kan, kayak Singapura ya kan, kok bisa gitu loh menggulung begitu besar, ya kan? Ya prosesnya akan mirip seperti itu, ya kan? Dan kita sebetulnya untuk saat ini hanya berbasis digital sekalipun pasar ini akan berkembang. Ya, pasar ini akan berkembang. Jadi artinya nilai uang kripto itu kan akan fundamentalnya akan menjadi semakin kuat. Dan itulah yang akan membuat dia tetap bertahan. Ya. Dan karena NFT-nya abadi loh. Iya, betul. Tidak bisa diubah. Iya, betul. Betul. Udah kayak dicatat oleh malaikat itu. 7 turunan lagi, Mas. Jadi produk itu punya ID yang mungkin bisa lebih bertahan lebih lama dibanding orang yang punyanya, gitu katakan.
Betul. Iya, karena begini Mas Hadi, kalau kata Mas Imam itu yang saya perhatikan juga bahwa menariknya di dunia kripto ini sebenarnya sudah ada fundamentalnya ini udah punya fundamental sendiri. Misalnya kayak The Harmony One itu dia tahun 2019 itu dia sudah memikirkan gimana NFT itu berkembang. Karena dia membentuk ekosistem di kripto itu. Ekosistem, dia bangun ekosistem sendiri. Misalnya transaksi antara kripto dengan kripto itu membutuhkan berapa per second gitu loh. Kayak pengiriman duit. Misalnya saya ngirim duit dari Amerika ke Indonesia itu berapa lama sih sebenarnya sampai. Nah, di kripto itu salah satu perkembangan yang menariknya itu model transaksi yang dilakukan gitu. Misalnya saya mengirim one dengan one itu berapa detik, cuma 0,001 dibutuhkan. Nah, ada lagi namanya blockchain namanya Solana, itu membutuhkan cuma 0,01 transaksi pengiriman. Nah, mungkin itu salah satu fundamental yang saya lihat di sini. Kalau seperti kata Mas Imam, emang itu orang nggak lihat, memang ada orang yang sudah hidup di kripto itu, Mas. Dia hidupnya itu di situ. Dan itu banyak loh sebenarnya. Cuma kita takutnya itu dia misalnya begini, karena berhubungan dengan ini pajaknya kayak gimana sih? Bisa dipajaki nggak? Gitu loh ceritanya. Nggak, jadi itu begini, Kang Hardi atau Deng Lukman ya. Yep. Jadi gini, sebuah ekosistem atau dalam bahasa ilmu ekonominya tuh bukan ekosistem sebetulnya ya, perekonomian. Ya, betul. Sebuah perekonomian itu kan disusun oleh produsen dan dua konsumen. Ya enggak? Nah, produsen dan konsumen ini kan berinteraksi dan semakin lama semakin menggelembung. Ya. Paham ya? Ya. Nah, itulah sebetulnya yang sekarang berupaya untuk diciptakan. Ya, makanya ada ekosistem itu ya. Iya, betul Mas. Supaya ada aktivitas ekonomi yang dimana di dalamnya itu ada penjual dan pembeli. Ya enggak? Hanya dengan begitu kemudian ya uang kripto itu eksis. Iya. Ya, bukan melalui seperti diperdagangkan di bursa berjangka, bukan. Salah satu aja Mas itu. Ya kan? Ya, itu enggak punya nilai sebetulnya. Karena dia kan hanya mempertukarkan. Ya kan? Tapi kalau Anda memproduksi sesuatu, ya kan, apapun itu namanya, ya, kan menjadi kenyataan. Betul. Yang itulah yang disebut fundamental. Ya kan, saya memproduksi roti misalkan, kan ada barangnya. Ya. Kemudian atau saya menggambar sesuatu, kemudian dijual, kan ada barangnya. Paham ya? Jadi, walaupun itu adalah barang digital. Jadi NFT ini jauh lebih baik, jauh lebih mendukung perkembangan dari kripto ketimbang transaksi atau trading antar kripto yang selama ini dilakukan. Ya jauh dong. Justru ini NFT ini yang nanti bisa menjadi justru ini adalah fundamentalnya ekonomi kripto. Ya. Semakin banyak yang bisa di NFT-kan dan semakin banyak orang terlibat dalam transaksi NFT-nya, kriptonya menggelinding makin besar. Ya, pasti itu. Pasti begitu. Pasti begitu. Itu kepastian. Yang bikin entitas-entitas besar terlibat ke situ. NBA katanya udah bikin ya? Udah bikin. Nah, basket itu? Sudah bikin dia. National Basket Association Amerika sudah bikin produk-produk. Kalau dulu kan kita tahunya waktu zaman saya itu kartu-kartu pemain NBA itu. Ya, betul Mas. Zaman Hakeem Olajuwon, zaman Magic Johnson gitu. Dia ada kartu-kartunya yang dirilis resmi oleh NBA. Kita sebagai penggemarnya beli cukup mahal. Nah, sekarang mereka menjualnya ke digital itu. NFT juga, berupa NFT dijual di marketplace kripto juga. Kalau nggak salah Messi udah punya juga kalau nggak salah. Messi, terus Michael Jordan itu udah ada juga kon NFT-nya. Pastilah itu. Iya, mereka menjual foto-foto eksklusif mereka sendiri di situ. Iya, karena kan dia punya basic komunitas di seluruh dunia, bayangin aja gitu Mas.
Sebenarnya itu kalau saya melihat kayak gini, kenapa sih orang suka membeli itu sih? Buat apa? Karena kemungkinan besar nanti itu akan ada namanya dunia metaverse itu. Dunia virtual reality yang hologram itu, coba bisa di-searchin di Google itu, ada namanya Facebook Horizon. Jadi Facebook Horizon itu seperti kita masuk ke dunia reality, misalnya Mas Imam, kita ketemu di ini deh, di warkop ini. Jadi di virtual itu udah kita ngomong di situ, diskusi di situ, seperti virtual real aja kayak gitu. Itu sebenarnya arahnya ke sana. Jadi misalnya saya punya tempat nanti itu virtual reality, punya tanah gitu ya di. Oke, jadi kehidupan reality ini diperkirakan akan ada nanti, dan yang sekarang kita NFT-kan dan kita transaksikan itu yang nantinya mungkin jadi aset di masa depan virtual reality tadi. Betul. Karena mungkin misalnya saya bikin rumah reality gitu, tiba-tiba Mas Heri kita ajak ke rumah gue, kamu beli di mana nih NFT-nya gitu, ya kan? Oh saya beli di sana. Kamu beli berapa? Oh saya beli puluhan itu hari. Nah sekarang harganya itu tiba-tiba sudah misalnya 20 juta, sekarang udah 400 juta, iya. Dan itu udah terjadi loh, namanya Decentraland. Ada satu namanya website itu namanya Decentraland. Itu dia jual tanah digital. Yang dulu itu cuma 10 juta, sekarang sudah 200 juta loh. Dengan token mana, kripto mananya itu. Lahan digital. Udah tanah digital, udah jual. Begitu NFT-nya itu. Jadi mereka udah pikir ke sana gitu. Tanah yang 10 juta itu udah sekarang 200 juta Mas harganya. Udah ada negara digital belum? Oh, negara Bitcoin udah ada, Salvador itu yang mengesahkan. Enggak, maksudnya kita bikin virtualnya negara di sana, bisa jadi presiden gitu. Bisa jadi. Sudah. Jadi memang menarik kalau ini mestinya kayak gitu. Oke. Nah, jadi Lionel Messi ke sana, kemudian NBA bikin produknya di sana, Jose Mourinho sudah dengan Mastercard oleh Mastercard ya. Ya. Mastercard. Jadi bikin seri Jose Mourinho lalu dijual juga ke situ, ke NFT juga. Ya. Sudah seperti itu. Jadi emang ada endorser yang kelas atas juga di sana, termasuk kemarin berita yang terjual sebesar 69 juta dolar. Iya, betul. Produk itu. Berapa? Ada malah ada anak-anak umur 12 tahun itu yang jual emoji digital, sejenis emoji ikan paus ya. Dia dapat. Ini ada gambar yang digambar, coba tolong keluarin gambarnya. Ini ikan paus buatan anak umur 12 tahun. Nah, coba dikeluarin gambarnya. Berapa harganya ini? Enggak, dia mengumpulin sekitar 5 miliar dia dapat di kriptonya. 5 miliar. Dia jual senilai 5 miliar rupiah. Tentu dengan kursnya itu. Enggak, dia seluruhnya ya. Dia jualan NFT gitu lewat emoji ikon-ikon kecil gitu ya. Yang emoji kampus itu dia jual di NFT, dia dapat masih sekitar 5 miliar. Ya, rupiah kan maksudnya yang itu. Kalau kita rupiahkan, kalau dirupiahkan. Coba ada nggak produser? Ada sih. Coba keluarin coba. Gambarnya cuma begini aja nih. Kan itu lucu gitu. Mana gambarnya? Ini harganya 5 miliar. Semuanya ya total. Oke. Ini harga 5 miliar, gambar anak umur 12 tahun dengan digital. Dia menawarkannya di apa? Marketplace-nya apa? Lukman. Nah, ini. Ini ya? Iya, itu dia. Itu yang di layar itu yang white whales, gambar ikan paus aneh ya? Betul. Itu dia itu. Ada berapa seri dia itu segitu? Saya nggak tahu berapa ya. 100. 3.000. 3.500, 3.350. 3.000 gambar ini satunya sekitar 2 jutaan, 2 juta ke 3 juta. Ya dia jalan di Ethereum dia. Ethereum itu sekarang sudah 45 juta ya satu ETH itu. Oke. Jadi dia hanya menjual begini. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa bisa sampai laku gitu? Cuma gambar begini aja. Unik aja biasanya sih. Dia menciptakan sesuatu keunikan gitu. Masa sih yang unik kan setiap ini juga unik. Pak Iman bisa bantu nggak ini? Kira-kira apa yang bikin ini bisa laku begini aja? Kalau saya unik aja. Enggak. Jadi gini loh. Satu
ini kan lebih berkaitan dengan kreativitas. Betul, Mas. Berkaitan dengan kreativitas, artinya ini masalah senang atau tidak senang. Dipandang indah itu menurut siapa? Ya kan? Nah, kebetulan ini ada marketnya. Kan? Ada marketnya. Maka kalau banyak sekali orang senang, ya kan? Maka akan laku dengan harga yang lebih tinggi. Kira-kira prinsipnya seperti itu, ya kan? Jadi banyak yang suka, ya sudah pasti laku, ya kan? Jadi Anda tidak usah memikirkan bagus nggak sih? Kok cuman gini-gini aja, ya kan? Laku juga, ya kan? Enggak, karena ini adalah masalah apa sih? Preference, preference, suka atau tidak suka, gitu loh. Nah, yang kedua, ya, ini hukum yang kedua harus diingat oleh Mas Lukman, ya. Siapa? Jadi hukum yang kedua dari model transaksi seperti ini, menurut teori ekonomi, ya kan, kalau Anda percaya, ya, bahwa ini akan laku di kemudian hari, ya kan, artinya ini kan akan terus diperjualbelikan nih, ya, akan laku di kemudian hari, maka akan ada pembeli hari ini. Paham, ya? Ya. Kalau ada orang yang, kalau Anda perkirakan, kalau ada orang yang percaya bahwa suatu saat ini pasti laku, suatu saat, ya, entah kapanpun, ya kan, maka hukumnya adalah menurut rational expectation, ya kan, hukumnya adalah dia akan laku sekarang, akan dibeli oleh seseorang yang percaya bahwa suatu saat akan laku. Ya, oke. Itulah alasan kenapa Anda bawa uang kemana-mana. Ya nggak? Karena apa? Karena Anda tahu bahwa uang itu akan, siapapun akan mau menerima uang itu. Ya nggak? Ketika Anda beli sesuatu, pasti tidak akan ada orang yang menolak uang itu, kan? Paham? Mirip dengan uang itu, maka kalau Anda perkirakan bahwa di masa yang akan datang akan ada yang membeli, maka itu pasti hari ini akan dipegang orang. Kira-kira begitu hukumnya. Betul, Mas. Betul. Ya, tentunya matematika di belakang itu. Ada orang yang akan memperhitungkan itu akan cukup laku, itu gambar ikan paus aneh itu, sehingga mau beli harga mahal. Karena kalau misalnya NBA lepas, ya kita tahulah dari zaman dulu kartu NBA emang laku gitu. Lalu kemudian foto-fotonya Lionel Messi dan lain sebagainya, ya pasti ada laku. Tapi yang seperti itu pun laku. Tidakkah ini ada seperti itu kan revolusi digital sebenarnya sih yang jalanin itu semua gitu, Mas Ati. Kenapa itu? Misalnya kayak kartu-kartu itu orang suka koleksi, ya orang koleksi aja, kolektor sih sebenarnya. Dan menyimpan kolektor. Kalau orang Indonesia ada nggak sih yang produknya bisa laku gede gitu? Kalau selama ini Indonesia saya lihat ya di toko mall yang sama sekarang ini yang punya market itu toko kripto itu toko mall. Ada di maksudnya ada orang Indonesia yang NFT-nya bisa dihargai setinggi itu? Mungkin ada ya, tapi saya belum tahu. Oh iya, dia pakai ID-nya alias semua juga ya ketika di. Iya, masalahnya gitu, kita nggak bisa. Ketika tampil di sana ID-nya alias dan semuanya nawarinnya pakai bahasa Inggris, jadi ya. Nah, masalahnya begini, kalau misalnya ketahuan kan diburu pajak sebenarnya. Oh iya. Gitu kan? Kayak gini, saya ada di website itu yang kalau saya nggak salah yang di DaVinci One itu ada, saya bikin punyanya Kim Kardashian, fotonya dalam bentuk pixel art. Itu saya jual 75 won. Tiba-tiba ada, saya nggak tahu siapa orang bule itu beli, dia jual kembali lagi ke market itu. Dia jual 7,5 juta won. Jadi sekitar 8,9 juta dolar. Kan itu berapa itu? Kalau misalnya ketahuan bisa jadi, ya misalnya Deng Lukman ini bikin gambarnya siapa? Kim.
Saya Kim buka dulu ya. Kardashian. Saya buka dulu ya, bisa saya share bentar ya. Saya Oke, buka oke. dulu ya. Kim Kardashian. Bener nggak seseksi aslinya nggak gambarnya nih? Mukanya doang. Oh, mukanya doang. Oke. Mukanya Itu doang. udah laku ya, Deng? Sudah sebentar ya. Sudah laku. Ya. Jadi saya kenal Ya. Deng Lukman ini udah berpuluh tahun yang lalu, sejak generasi pertama internet, web internet berkembang. Tapi ya kelebihannya dia itu di desain juga, gitu. Tidak hanya developer atau programmer, tapi dia main desain juga. Nah, makanya tabungan desainnya selama ini yang mungkin lebih banyak ngeberatin memorinya, sekarang dilepas-lepasin ke situ jadinya. Saya share nih ya. Coba lihat nih, Kim Kardashian. Bentar. Dan famers, kalau misalnya ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, silakan ya diketikkan di chatroom atau lambaikan tangan, raise your hand, nanti kita persilakan untuk ikut bicara. Ini Deng Lukman tampilkan karyanya, seperti apa, alirannya bisa terbayangkan. Mana ini? Oke, wush. Nah, itu ya. Mourinho. Belum terjual. Ini, Monica Bellucci, Katy Perry, Christina Aguilera. Ini kadang nih. Kim Saya tunjukin nih. Kardashian. Ini ya. Oke. Ini 75 won. Dijual 75 won itu sekitar $10. Sold out. Itu dijual kembali lagi. Tuh. Kelihatan Berapa itu? Nolnya berapa tuh? 7 juta won. Berarti 7 juta 10 won juta. atau Kalau sekarang 10 juta dolar sekarang hitungannya. dia berani lepas segitu? Ada yang mau nih? Nggak ngerti saya. Jadi nggak kalau ngerti. ini laku, Deng Lukman dapat berapa ini? 10 juta. 10%-nya. Jadi $1 juta. Kurang lebih segitulah. Alamak. Ya udah doain lah laku. Tapi kan saya tahu nih, udah saya pantau terus ini, lihat nih. Ya, sebenarnya begini Bang Ardi. Kalau saya lihat ini kenapa kita nggak tahu di belakang transaksi itu kemungkinan besar misalnya gini. Mas Imam ini udah banyak duit gitu loh. Karena mau scale up saya, ya kan bisa aja saya bilang bisa aja saya bilang sama si Mama, beliin tuh punya saya, ya kan? Terus kita transaksi di belakang, bilang itu nanti kepotong biaya administrasi dan lain lah, gas fee apa semua gitu ya. Nanti mungkin akan dapat 7,5 juta won lagi tuh. Mungkin kembalinya cuma 6 juta won. Nanti kalau misalnya ada saya terbikin karya lagi, orang beli banyak, nanti saya ganti. Itu ada transaksi banget. Mas Hardi tahu nggak? Bisa aja gitu saya berteman dengan Mas Imam. Iya kan? Tapi sekarang Deng Lukman ini kelasnya sudah jutaan lah ya, kalau udah ada yang beli begini. Jadi produk-produk yang lainnya dia akan beli dengan harga yang segitu juga nantinya. Betul. Oke. Itu salah satu teknik sebenarnya marketing. Tapi ini ada yang kontak nggak? Kalau yang ini? Kenapa? Kalau yang ini ada perjanjian belakangnya nggak? Perjanjian belakang apa dengan siapa nih? Ya itu yang mau jualnya ini. Saya nggak tau. Mungkin aja temannya murni dia. Kalau itu murni ya? Murni itu. Saya itu nggak tahu orang dulu. Tapi bisa saja mungkin temannya dia nyuruh beli gitu loh. Bro, beli ini punya gue tuh supaya gue kolektor seni ini bisa naik, paham nggak? Dia udah borong punya Deng Lukman sekian di harga murah semua, satu dia jual lepas, bisa dimainkan transaksinya, nanti sisanya yang sudah dia pegang bisa dia jual dengan harga yang tinggi juga. Betul, gitu sih caranya. Ya itu mah dimain di galeri seni lukisan biasa juga begitu. Iya, kayak gitu sih. Kalau saya sih lihatnya kayak gitu di transaksi dunia blockchain itu kayak gitu. Ya semua yang terjadi di dunia nyata ya kan berpindah ke situ semua. Kira-kira begitulah. Cuman jauh lebih efisien lah gitu ya, nggak perlu sewa galeri, nggak perlu ngatur jadwal pameran. Ini udah langsung tampil kapan saja, orang tinggal cari on demand apa yang mau dia cari di situ. Kan kalau misalnya di stand galeri itu kan misalnya udah foto, orang bisa foto duplikat lagi. Nah kalau di blockchain lu duplikat ketahuan langsung di bank. Oh ini punya orang, nggak boleh, copyright nih, kena dia, nggak boleh. Tapi itu jauh ini aman. Nah namanya teknologi juga nggak aman juga sih Bang. Kemarin itu ada blockchain itu sebenarnya masih aman.
Tapi yang dihack itu, yang diserang itu bukan blockchain-nya itu, bukan ininya, tapi aplikasinya itu. Makanya kenapa sering terjadi ada serangan-serangan itu sebenarnya itu. Sebenarnya tidak akan terserang akan di hack itu kalau masuk ke quantum computing, dunia teknologi kuantum. Oh, masih lama. Itu baru masih lama, itu bisa di sniper lah, misalnya di hack itu, diserang. Karena dia sudah menggunakan qubit kan. Yang kalau di blockchain itu kemudian cuma 32 bit ya. Cuma 1 kosong gitu. Tapi kalau di dunia kuantum itu udah menggunakan qubit. Dia sudah berbasis tingkat hitungan datanya itu udah lebih tinggi lagi gitu loh. Ya. Kira-kira akan gimana? Developan kira-kira akan gimana ini ke depan ini? Percaya ini akan semakin ramai, lalu kemudian makin banyak orang yang bertransaksi di situ? Bisa jadi Mas, itu aja tiap tahun itu semester kemarin itu udah naik kan? Itu pasti akan naik lagi sebenarnya. Orang akan mencari use case teknologi NFT, meng-NFT-kan sesuatu. Seperti yang kita itu ada sebuah komunitas yang kita bangun. Ada sama teman-teman itu. Mas Hari pernah lihat fotonya Wali Songo nggak, Mas Imam? Banyak versi. Banyak versi. Tapi dia pakai kuda. Udah pernah lihat pakai kuda? Lukisannya itu lewat lukisan di belakangnya itu berikutnya Masjid Demak. Lukisan tangan. Lukisan tangan asli. Okay. Itu dibuat pada tahun 1871. Itu kita dapat, sudah minta sama teman dengan perjanjian 70, misalnya perjanjian itu misalnya 70% ke mereka, 30% ke kita. Kita foto, kita NFT-kan bahwa ini lukis di foto bagus. Akan di-NFT-kan, akan di-launching nanti sekitar tanggal, nggak tahu tanggal berapa, bulan Oktober ya, di Da Vinci juga rencananya. Model lelang kalau itu ya? Model lelang. Jadi misalnya siapa mau beli, kita cuma terbitkan untuk 999 karya sesuai nama Wali Songo itu 99. Kopinya itu? Kopinya cuma 99. 999. Jadi memang foto ini lukisan asli Mas, sisa di foto aja. Jadi kita NFT-kan. Ada yang mau nggak ini? Kita ngasih harganya cuma 99-an. Nanti kamu jual jadi 999-an juga. Oh, yes. Itu tadi sekarang ini jadi itu sebuah gerakan sih sebenarnya. Itu sebuah gerakan juga bahwa kita pingin misalnya foto asli lukisan aslinya punyanya Wali Songo ini kita foto, kita NFT-kan, terus kita lelang. Terus itu akan jadi dana abadi dari karya itu. Karena kita punya royalti. Setiap dijual-belikan pasti dapat royalti untuk disumbangkan ke para santri untuk hari santri nanti. Jadi gini Man, artinya ini yang bisa disanakan tuh gambar, lukisan, musik, video, sejauh ini ya, video, puisi juga, quote juga bisa di situ, buku, animasi. Ini bisa di-NFT-kan. Semua bisa. Jadi misalnya yang semacam itu ya. Betul, ada video singkatnya sejarahnya IPB ya misalnya. Misalnya 1 menit, udah saya tampilin, saya lelangi, saya butuh sebuah gerakan IPB ini, cinta IPB mau nggak? Kalau alumni IPB itu beli nggak gitu? Kan lumayan misalnya 1 juta alumni IPB, dia beli 10-an kali 1 juta udah kali 2.000 aja nanti berapa tuh? Untuk mendapatkan, kan begitu kan, bisa kan, itu sebuah pola gerakan sih di dunia NFT itu. Kalau saya melihatnya kayak gitu, kenapa kita semua ini harus NFT kan, supaya untuk melawan gerakan gitu, gerakan untuk mendapatkan dana yang lebih bagus. Kan sekarang kan di Amerika tuh salah satu senator sudah meng-NFT-kan gerakannya dia. Oh iya, mencari dana, ada itu. Dia cari dananya lewat NFT untuk kampanye ya, calon gubernur Minnesota. Pertama loh, cerdas loh itu. Apakah bupati itu berani nggak gitu loh? Ya. Kan bisa aja saya sama Mahardi jadi konsultannya gitu loh, Mas. Kita garap dong. Kan tetap royaltinya. Misalnya kisahnya dia, pemilihnya dia, mau nggak lu beli gitu. Sama dengan IPB, punya foto-foto dulu, tapi sangat beraset, nilainya bagus. Kita NFT kan gitu loh.
nih saya lelang nih untuk cuma 100 orang. Untuk 100.000 orang, 100.000 kopi. Tapi alumni IPB punya misalnya 1 juta, udah mereka berlomba untuk beli. Wah, Indonesia ini kan gudangnya foto-foto bagus. Kita bikin jalan sebentar dari rumah aja, pemandangan bagus kan banyak, itu bisa kita foto, bisa jual ke situ ya. Betul Mas Ardi. Gitu sih Mas Iwan, kalau saya sih IPB itu menarik. Iya. Wah, di IPB banyak, kita masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan aja udah lucu-lucu di sana. Iya, di NFT kan semua sejarahnya itu jadi bernilai gitu loh. Dan itu menjadi hak royaltinya IPB. Ya kan royalti 10%. Secara otentifikasi dapat berdasarkan NFT bahwa ini adalah produknya, lalu kemudian itu juga bisa jadi komoditi yang bisa klaim. Betul. Ya, dan itu bisa menimbulkan gerakan banyak orang juga karena itu bisa jadi kampanye di sana. Sama dengan yang saya buat gerakan Wali Songo itu, Wali Songo NFT itu. Jadi sebagai dana abadinya Wali Songo misalnya gini, nanti yang jual itu punya hak progresif, punya hak, misalnya dia datang ke situ untuk foto dengan foto aslinya gitu loh. Jadi setiap pemilik. Itu sehari bisa berapa jualan? Atau melepas? Kita lempar aja di pasar kalau Wali Songo itu. Nggak, maksud saya ketika kita punya akun di satu marketplace, kita boleh berapa banyak? Dia punya jenjang-jenjang sebenarnya. Bisa satu hari satu karya. Nanti dia naik jenjang lagi, jenjang kedua 5 karya, jenjang ketiga golden 10 karya gitu loh. Itu dari apa dihitungnya? Itu dari dia untuk memverifikasi bahwa betul-betul dia itu sebagai ini. Kan verifikasi kayak modelnya kayak KIC aja. KTP apa semua. Kayak gitu sih sebenarnya. Gitu sih. Ada lah gitu ya, ininya prospek yang ada terlihat. Pak Iman, bisa kasih penutup? Ya, pada dasarnya kan segala sesuatu yang bisa dibuat identitasnya melalui NFT, ya kan, ini kan punya potensi untuk diperjualbelikan, dimonetize, ya kan? Betul. Dan ini lebih berkaitan dengan kreativitas. Yang namanya kreativitas itu lebih mengandalkan pada kemampuan individual ya, betul. Talent ya kan gitu. Nah ini kan kalau sudah bicara kreativitas, the limit is unlimited. Kira-kira begitu. Gitu aja. Jadi karena batasnya itu juga tidak terbatas, ya artinya memang segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi bahwa dunia digital, virtual reality dan lain sebagainya, itu sih keniscayaan kita akan segera mengalami itu dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi. Dan mungkin dalam situasi yang semacam itulah tadi NFT itu menjadi semakin signifikan, diperlukan perannya. Kita lihat nantilah. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah hal baru, fenomena baru yang mungkin kita kenali betul. Nanti saya minta ke Lukman, ketika sudah tayang di YouTube, nanti di kolom komentarnya itu ditulislah bagaimana tata caranya kalau emang orang mau seperti apa, pertama kali punya walletnya seperti apa, modalnya tadi 10.000 ya, kurang lebih. 2.000 juga bisa Mas. Nanti 2.000 juga bisa ya, untuk satu bulannya. Saya itu kayak Om Benny, saya kasih modal dia 1,5 wan dia. Ya. Baik. Jadi silakan gitu kalau memang Anda ini, jadi kalau selama ini Anda merasa bisa membuat karya seni dan lain sebagainya, tapi tidak pernah percaya diri untuk memamerkannya, tidak pernah memiliki akses ke etalase untuk menjualnya, atau tidak merasa mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari sana, sekarang buang jauh-jauh pemikiran itu. Anda bisa memanfaatkan teknologi NFT, marketplace yang berbasis kripto juga, untuk membuat semua karya Anda otentik, mulai punya Anda, dan bisa dijadikan sesuatu yang bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan, dan bisa memberikan pendapatan untuk Anda. Silakan dicoba. Tapi ya itu tadi, kata Pak Iman, jangan spekulatif. Oke. Terima kasih Pak Iman Suguma, terima kasih Mas Nur Samsul Lukman atas bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Famers, sekali lagi dukung kami terus, subscribe, like, kemudian komen dan sebarkan ke mana saja, nanti akan saya potong-potong, sebagian saya NFT-kan. Nggak tahu laku. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.